Dengan penuh sukacita, kami menyambut Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus yang baru pertama kali menyaksikan siaran ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2020 dari Jemaat Sion Buntu Buddha. Kiranya ibadah yang kita bangun pada saat ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing, agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Injilia Walangitan STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Untuk itu, kami mengundang jemaat bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani nomor 4 ayat 1 dan 4. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ibadah kita saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Dipersilakan jemaat untuk duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia. Sebagaimana firman-Nya dalam Mazmur 95 ayat 6 dan 7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya." Menyambut nats pembimbing, bersama kita melakukan dalam Mazmur 47 ayat 1 dan 2. Pujian
kita yang aman dan senang, duduk di negeri indah tak terpilih, tanah pilihan dilaksanakan, bagai milik sayangku hambanya, kasih Tuhanmu itulah teguh. Kita hendak mendengarkan pembacaan 10 hukum dan hukum kasih. Jemaat kembali diundang untuk berdiri. Dalam kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dengarkanlah juga hukum kasih sebagai hukum yang mengatur kehidupan kita sesama, begitu pula hubungan kita dengan Tuhan, yang terambil dalam Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bersama kita menyambut pembacaan 10 hukum dan hukum kasih dengan kita melakukan dalam nyanyian rohani nomor 95 ayat pertama dan ayat 5, firman-Hu berperintahlah. Kita pun
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasal pertama ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Bersama kita melakukan nyanyian rohani 136 ayatnya yang pertama di depan mata Yesus. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis di dalam kitab Yesaya pasal pertama ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bersama kita melakukan nyanyian rohani nomor 154 ayatnya yang pertama, menyambut berita anugerah pengampunan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita persiapkan hidup dan hati kita. Kita hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang hendak menjadi penuntun dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dipuji, dimuliakanlah Engkau dalam setiap kehidupan kami, karena Engkau Allah yang betul-betul baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang benar-benar setia dalam segala keberadaan kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Saat ini Tuhan, kami telah mempersiapkan hidup dan hati kami
untuk kami membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau bersama-sama dengan kami, dan Engkau menuntun kami ketika sebentar firman Tuhan akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Roh Kudus Tuhan yang diam dalam setiap hati kami, memperlengkapi kami untuk tidak hanya sebatas menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pewarta dan pelaku dari setiap kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan, sesungguhnya kami telah siap sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca, dengar, dan renungkan bersama pada saat ini terambil dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga pasal 2 ayatnya yang keempat-a. Kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga pasal 2 ayat 4a. Beginilah firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut
dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan baik siang ataupun malam. Haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu hal yang tidak dapat diulang kembali adalah waktu. Sehingga ada orang yang mengatakan kamu tidak bisa merubah masa lalu, tetapi kamu dapat menata masa depan. Karena perjalanan waktu tidak dapat diubah. Apa yang telah terjadi tidak bisa kita untuk kembali lagi ke waktu untuk mengubah semuanya. Namun sekalipun kita tidak bisa mengubah masa lalu, namun kita dapat belajar dari masa lalu. Sekalipun kita tidak bisa mengubah cerita hidup yang telah kita lewati, tetapi kita dapat belajar dari perjalanan waktu yang telah kita lewati itu, untuk kita menata masa depan lebih baik lagi. Firman Tuhan kita hari ini mengajak kita untuk kembali melihat sejarah awal permulaan terciptanya alam semesta, termasuk kita manusia. Melalui firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal pertama, ayatnya yang pertama hingga pasal 2 ayatnya yang ke-4a, menunjukkan hakikat manusia, kehidupan permulaan terciptanya alam semesta. Semuanya berawal dari Allah. Inisiatif Allah
menciptakan alam semesta dalam keteraturannya. Gambaran keteraturan Allah diperlihatkan lewat urutan penciptaannya. Diawali dengan penciptaan terang, kemudian cakrawala, kemudian daratan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, binatang di air dan di udara, binatang melata, dan pada puncaknya Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan firman. Kalau pernah kita menonton orang yang beratraksi sulap, di situ dikatakan kalau dia ingin mengubah sesuatu, ada mantranya. Mantranya bim salabim, jadi apakah ini? Itu mantra yang diucapkan ketika dia ingin mengubah sesuatu. Nah, berbeda dengan Allah dalam ia menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan semuanya dengan firman. Semua penciptaan Allah dari hari pertama sampai pada hari ke-6, selalu Allah mengawali penciptaannya dengan ungkapan berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Coba kita lihat, kita saksikan dalam firman Tuhan ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kemudian ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat 9, berfirmanlah Allah. Ayat 11, berfirmanlah Allah. Dan begitu selanjutnya sampai pada ayat 26, kita melihat bagaimana penciptaan Allah, ia selalu mengawali katanya dengan berfirmanlah Allah. Jadi semua yang diciptakan Allah dari hari pertama sampai pada hari yang ke-6, ia mengawali dengan firman. Berfirmanlah Allah. Dan tidak hanya sebatas menciptakan dan menjadikan saja, Allah pun memastikan bahwa apa yang diciptakannya itu baik. Ia memastikan bahwa apa yang telah ia jadikan semua itu baik. Mengapa? Karena apa yang diciptakan, dijadikan Allah, semuanya dengan maksud yang baik. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari semua yang diciptakan Allah, ada hal yang menarik, yaitu manusia. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Maksudnya apa? Agar manusia melanjutkan peran Allah untuk menjaga, melindungi, memelihara, mengelola ciptaan Allah yang lain. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa terhadap ciptaan yang lain. Kuasa yang diberikan Allah bukan berarti bahwa manusia hidup semena-mena terhadap ciptaan yang lain, menggunakan semaunya, dan pada akhirnya apa yang kita lakukan merugikan ciptaan yang lain. Kita justru merusak ciptaan Allah yang lain karena kita menggunakannya semaunya kita, seenaknya kita. Padahal Allah menciptakan ciptaan yang lain dan kita yang berkuasa atasnya dengan maksud yang baik, yaitu kita mampu menjaga, melindungi, merawat, memelihara, mengolah itu untuk kebaikan kita manusia. Tetapi tidak bisa dipungkiri, terkadang kita manusia justru menjadi sumber malapetaka terhadap ciptaan Allah yang lain. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat dan menyaksikan saat ini, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita boleh memaknai apa tugas, apa peran, apa tanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi kita. Karena tidak bisa kita pungkiri,
Di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita tidak akan pernah tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Dan kita menyadari benar bahwa sesungguhnya kita juga bergantung terhadap alam yang diciptakan Allah. Bersyukur karena di tengah-tengah keadaan saat ini, banyak di antara kita yang sudah mulai memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar rumah kita untuk kita menanam. Begitu pula lahan-lahan tidur perkebunan yang ada mulai diolah. Karena sesungguhnya kita tahu bahwa kita hidup bergantung dengan alam. Sudah ada yang mulai berternak ayam, bebek, ada juga yang mulai berternak babi. Karena apa? Tidak bisa kita pungkiri, kita juga bergantung dengan ciptaan Allah yang lain. Kini kita mengerti peran kita yang sesungguhnya ketika kita harus kembali mengingat sejarah penciptaan Allah, termasuk penciptaannya kita manusia dengan maksud yang baik. Di tengah-tengah pandemik ini, kita melihat bagaimana manusia mengolah ciptaan yang lain untuk bertahan hidup, tetapi juga menjawab tugas dan peran yang diberikan Allah kepada kita, yaitu untuk mengolah, memelihara, menjaga, melindungi ciptaan Allah yang lain, memanfaatkan semua ciptaan Allah untuk kebaikan kita, tanpa harus kita merusak, tanpa harus menjadi sumber malapetaka terhadap ciptaan Allah yang lain. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya apa yang diungkapkan firman Allah juga ternyata memerintahkan kita untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Ini perintah Allah kepada kita. Kenapa Allah memerintahkan hal itu khususnya bagi manusia yang pertama? Karena pada saat itu manusia yang ada hanya manusia yang pertama, sehingga Allah memerintahkan kepadanya untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Bagaimana dengan keadaan situasi kita saat ini? Apakah firman Tuhan ini harus terjawab dalam kehidupan kita? Apakah maksud firman ini kita menghasilkan anak dalam jumlah yang tidak terbatas? Itukah maksud firman? Tentu tidak seperti itu kita memahaminya. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kualitas hidup keturunan yang unggul. Bukan hanya sebatas melahirkan, menyiapkan makanan dan minuman, tetapi juga memenuhi kebutuhannya, termasuk di dalamnya pendidikannya. Karena itu kita tidak bisa serta-merta memahami firman Tuhan ini. Oh, kata firman, kita beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Kita harus melahirkan keturunan yang tanpa batas. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita memahami ini dalam tuntunan hikmat Tuhan, bahwa bukan yang terpenting melahirkan anak-anak yang tanpa batas dalam jumlah yang banyak, tetapi bagaimana kita membangun kualitas anak-anak keturunan kita, kualitas yang unggul, yang terbaik. Itu yang dimaksudkan firman. Selanjutnya apa yang diungkapkan firman? Di sini sesudah Allah menciptakan dari hari pertama sampai pada hari yang ke-6, Allah menciptakan semuanya. Ia berhenti pada hari yang ke-7. Allah berhenti dari segala pekerjaannya dan dia menguduskan hari itu sebagai hari perhentian. Inilah landasan ketika kita beribadah hari Minggu. Ini landasannya. Kita menguduskan hari Tuhan, hari Sabat, karena kita menjawab apa yang dikatakan firman. Ia berhenti pada hari ke-7, ia menguduskan hari ke-7, dan hari ke-7 dijadikan sebagai hari perhentian, di mana umat Tuhan dipanggil untuk memuji, menyembah, memuliakan Allah, karena ia menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, dalam bumi ini, dalam hidup ini, segalanya berasal dari Tuhan.
Sehingga hari ke-7 adalah momen yang digunakan bagi kita umat orang percaya untuk memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita memang tidak dapat bisa mengubah masa lalu, tetapi kita dapat belajar dari masa lalu untuk menata masa depan. Melalui sejarah penciptaan, kita kembali melihat maksud dan rencana Allah bagi alam semesta, termasuk juga kita manusia di dalamnya. Allah memberikan kuasa bagi kita, tetapi juga Allah tidak menginginkan kita menggunakan kuasa yang Dia berikan semaunya kita. Karena itu, ketika kita boleh kembali melihat perjalanan sejarah penciptaan, ingatlah identitas kita sebagai manusia yang diciptakan Allah, serupa dan segambar dengan Allah, dengan maksud yang baik. Lakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Ingat peran kita ketika kita ada menggantikan peran Allah untuk memelihara ciptaan Allah yang lain. Kita mungkin saat ini ketika kita introspeksi diri kita, kita akan katakan, selama ini ternyata saya tidak melakukan tugas dan peran saya. Saya tidak mampu menjawab apa kata Tuhan ketika saya diciptakan dengan maksud yang baik. Kita memang tidak bisa merubah masa lalu, tetapi kita bisa belajar dari kesalahan di masa lalu untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Kita boleh menata masa depan yang lebih baik. Karena itu, jadilah umat Tuhan yang betul-betul tahu, yang betul-betul mengerti, yang juga mampu melakukan perannya yang diberikan Allah bagi kita manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Sejenak kita bersaat teduh, kita renungi firman Tuhan yang kita baca, kita dengar dan renungkan bersama saat ini. Saat teduh selesai dan menyambut kebenaran firman Tuhan, bersama kita melakukan nyanyian rohani nomor 84 ayatnya yang pertama, tak kita menyerahkan. Jemaat kembali diundang untuk berdiri dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam bentuk nyanyian. Nyanyian rohani nomor 77 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, Ku percaya Allah Bapa. Langit
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita, kita hendak bersyafaat bersama, dan mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak menerima pujian kami, syukur kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu, untuk kesempatan yang boleh kembali Engkau berikan bagi kami. Kami boleh beribadah bersama di hari Minggu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau menuntun kehidupan setiap kami. Biarlah dalam tuntunan Engkau Tuhan, kami terus diperlengkapi, agar kami tidak hanya sebatas menjadi pendengar firman saja, tetapi kami juga diperlengkapi untuk boleh menjadi bagian dari pewarta dan pelaku firman Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan kekuatan firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar, renungkan bersama saat ini. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa mengubah masa lalu, kami tidak dapat kembali memutar waktu, namun kami bisa belajar dari perjalanan waktu yang boleh kami lewati dan kami lalui. Karena itu ya Tuhan Allah, ketika firman-Mu Tuhan kembali mengingatkan kami tentang sejarah penciptaan Allah, termasuk kami manusia. Ketika Engkau Tuhan menciptakan kami dengan maksud yang baik, perlengkapi kami agar kami mampu mengerti, memahami tugas, peran, tanggung jawab yang Engkau berikan bagi kami. Ketika Engkau pula Tuhan yang boleh menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau, perlengkapi kami untuk bisa menjaga identitas kami sebagai segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu ya Tuhan Allah, biarlah senantiasa dalam tuntunan hikmat Engkau, kami betul-betul mampu menjaga, merawat, memelihara, mengolah, memanfaatkan dengan baik alam ciptaan, apa yang telah Engkau ciptakan untuk boleh kami manusia berkuasa atasnya. Biarlah senantiasa Tuhan kami boleh mengolah semuanya dengan baik, memanfaatkan dengan baik. Jangan jadikan kami manusia justru menjadi sumber malapetaka bagi ciptaan-Mu yang lain Tuhan. Tetapi dalam tuntunan hikmat Allah, kami betul-betul melakukan tugas dan peran kami sebagai manusia yang diciptakan Allah dengan maksud yang baik. Kami mampu merawat, memelihara, menjaga alam ciptaan Tuhan untuk kebaikan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk kami semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan berkati setiap pelayanan yang boleh kami berikan, baik kami hamba-hamba pelayan Tuhan, kami tim musik gereja, singers, operator LCD, kostor pegawai, tata usaha yang boleh memberi di dalam pelayanan Tuhan di hari ini. Kru Mamasa TV, diberkati Tuhan segala pelayanan yang kami berikan. Kami arahkan segala pelayanan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah senantiasa pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan berkat bagi setiap pribadi-pribadi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tengah-tengah mereka menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mungkin saat ini ada anggota jemaat yang sementara diperhadapkan dengan pergumulan sakit. Engkau berkenan menjamah, Engkau berkenan memulihkan, menyembuhkan, mengangkat segala sakit yang dirasakan. Engkau memberkati mereka yang harus menjalani proses perawatan di rumah sakit, tetapi juga di rumah masing-masing. Melalui tangan-tangan para dokter, Engkau berkati, dan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam semuanya untuk mendatangkan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini sementara diperhadapkan dengan pergumulan sakit. Mereka juga yang sementara menjalani perawatan di rumah masing-masing, Engkau juga lawat keberadaan hidup mereka, makanan, minuman, obat-obat yang dikonsumsi, ramuan-ramuan yang diminum, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dalam semuanya
untuk Engkau menyatakan kesembuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sementara bergumul dengan permasalahan-permasalahan kehidupan, Engkau juga lawat setiap pribadi-pribadi yang saat ini sementara diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup. Biarlah senantiasa Tuhan melalui lawatan kasih Tuhan, setiap pergumulan, setiap tantangan masalah kehidupan akan memproses setiap jemaat-Mu untuk menjadi pribadi yang semakin lebih dewasa di hadapan Tuhan, agar senantiasa melalui pergumulan yang Tuhan hadirkan membentuk iman jemaat untuk semakin setia di hadapan Tuhan. Kami percaya jalan keluar yang terbaik Tuhan siapkan bagi jemaat-Mu dalam segala pergumulan, tantangan-tantangan kehidupan. Bapa di sorga, Engkau berkati pula kami dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan, tanah-tanah yang kami olah, ladang-ladang kami, ternak kami Tuhan. Engkau berkati semuanya. Kami mengusahakan, mengupayakan yang terbaik untuk kelangsungan hidup kami. Karena itu ya Tuhan Allah, berkati semuanya, beri yang terbaik. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir melalui usaha dan pekerjaan, melalui ladang-ladang kami, ternak-ternak kami. Berkat Tuhan terus mengalir, sehingga melalui berkat yang Tuhan nyatakan, kami mampu memenuhi kebutuhan hidup kami, tetapi juga kami pakai untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami berdoa dan bermohon kepadamu Tuhan. Engkau tahu gumul kami, Engkau tahu gumul dunia ini. Ketika kami harus kembali beraktivitas di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan kami percaya, kami dijaga, kami dilindungi, kami dipelihara oleh Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan kami boleh melakukan segala aktivitas, tugas dan kerja tanggung jawab kami sebagaimana yang telah Engkau percayakan untuk kami lakukan. Tetapi juga dalam semuanya kami merasakan bagaimana Tuhan memelihara kami. Dijauhkan kami dari apa yang jahat, dijauhkan kami dari segala virus-virus yang ada. Biarlah perlindungan Tuhan menjadi bagian milik kehidupan kami. Kami pun berharap Tuhan vaksin dari virus COVID-19 segera didapatkan, sehingga tanpa ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, kami boleh kembali beraktivitas. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Engkau memberkati pemerintah kami dalam mereka mengupayakan yang terbaik. Kami percaya Engkau bersama dengan tim medis dalam penanganan pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka semua dan Engkau menyiapkan yang terbaik. Kami percaya semua ini akan berlalu dengan waktu yang Engkau tentukan. Berkati anak-anak kami yang masih tetap harus belajar dari rumah, yang sementara diperhadapkan dengan ujian semester. Berikan yang terbaik. Anak-anak kami yang sementara merencanakan masa depan kelanjutan pendidikan mereka, Engkau lihat ya Tuhan, biarlah senantiasa yang terbaik daripada Engkau juga tetap dinikmati dan dirasakan. Kesuksesan dan keberhasilan hidup menjadi bagian milik kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur, dan kami arahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Ampunkan setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kami yang berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan
dalam pertama Tawarik pasal 16 ayat 29 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 129 bait pertama dan baitnya yang kedua, Karunia Baik Semua. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup keluarga kami yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita respon dari nyanyian rohani 160 bait pertama dan baitnya yang ketiga, Tuhan ambil hidupku. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini bersama-sama kita berdiri.
Kita melakukan dalam nyanyian rohani 173 ayat 1 dan 3, keluar dari kaum. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang diberkati Tuhan, sebagai lagu penutup ibadah kita pada saat ini, kita memuliakan nama Tuhan sekali lagi dari nyanyian rohani 189 ayat 1 dan 2. Persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Demikian rangkaian ibadah kita dari Jemaat Sion Buntu Buddha
Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.